Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 145 ayat 10 yang berkata demikian. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersyukur dan memuji Tuhan di saat semua lancar, usaha sukses, semua sehat, keluarga baik, tentu itu hal yang mudah. Tetapi bila apa yang terjadi dalam hidup kita justru sebaliknya, yaitu banyak masalah, usaha gagal atau bangkrut, tubuh sakit, keluarga kacau, apakah kita masih dapat bersyukur dan memuji Tuhan? Jawabannya adalah bisa, karena hal ini telah dilakukan oleh Ayub di saat banyak pergumulan yang dihadapi, baik dalam hal materi, kesehatan, keluarga. Ia tetap bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Hal ini terbukti dari ucapan Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21, dia mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Begitu pula dengan Nabi Habakuk dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 17-19 mengatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku." Berarti seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita seharusnya bisa tetap bersyukur dan memuji Tuhan, karena Tuhan kita tetap setia dan tidak akan membiarkan kita mengalami pergumulan secara terus-menerus. Karena itu, kita harus tetap bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan, baik dalam keadaan suka atau duka, berkelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit. Akan datang saatnya pergumulan itu berakhir dan berganti menjadi pemulihan yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur dan memuji Tuhan bukanlah sikap hati yang hanya berlaku saat hidup berjalan mulus dan penuh berkat, tetapi adalah keputusan iman yang sejati, yang tetap dilakukan bahkan di tengah badai dan penderitaan.
Mazmur pasal 145 ayat 10 menyatakan bahwa segala yang dijadikan Tuhan akan bersyukur kepadanya, termasuk kita yang dikasihinya. Namun kenyataannya banyak orang hanya mampu bersyukur ketika keadaan menyenangkan, tetapi goyah dan menjadi pahit ketika menghadapi masalah. Disinilah teladan Ayub dan Habakuk menjadi sangat relevan bagi kita. Ayub kehilangan segala sesuatu, kesehatan, kekayaan, bahkan anak-anaknya. Namun ia tetap mengakui bahwa Tuhan layak dipuji dan disembah, karena segala sesuatu yang dimilikinya adalah anugerah dari Tuhan. Begitu juga Habakuk yang tetap bersorak-sorai dan bersyukur kepada Tuhan, walau seluruh sumber kehidupannya hilang, karena ia menyadari bahwa kekuatan dan sukacita sejatinya berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan lahiriah. Oleh sebab itu, bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan adalah ekspresi iman yang dewasa dan tulus, yang memandang kepada pribadi Allah yang setia, bukan pada situasi yang berubah-ubah. Ketika kita memilih untuk tetap bersyukur, kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah gagal, dan percaya bahwa di balik setiap pergumulan, Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Bersyukur dalam penderitaan juga membuka pintu bagi penghiburan dan kekuatan ilahi, serta menjaga hati kita tetap terhubung dengan sumber damai sejati. Maka, apapun keadaan yang kita alami hari ini, entah dalam kelimpahan atau kekurangan, dalam sukacita atau kesedihan, marilah kita terus melatih diri untuk bersyukur dan memuji Tuhan, karena pertolongan dan pemulihan Tuhan pasti datang pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap memuji dan bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan saat kami menghadapi masa-masa sulit dan penuh air mata. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk memiliki hati seperti Ayub dan Habakuk, yang tetap memuliakan nama-Mu, meski hidup mereka dipenuhi dengan penderitaan. Tuntun kami agar tidak bersandar pada kenyamanan dunia, tetapi selalu menaruh pengharapan kami kepadamu, sumber kekuatan dan sukacita sejati. Bimbing kami untuk melihat kebaikan-Mu dalam setiap musim hidup, dan kuatkan kami agar tetap bersyukur meskipun kami belum melihat jawaban atas doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau setia dan akan membawa kami melewati setiap badai sampai pada pemulihan yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu,
sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.